Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfitur Firmansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian dan hakikat evaluasi pendidikan Islam. Nah, menurut bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang berarti penilaian atau penafsiran. Sedangkan menurut pengertian istilah, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Nah, di sini ada beberapa pendapat ya, menurut para tokoh definisi mengenai evaluasi. Yang pertama itu, menurut Bloom, bahwa evaluasi yaitu suatu pengumpulan kegiatan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kegiatannya terjadi perubahan dalam diri siswa, menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam diri pribadi siswa. Kemudian yang kedua itu menurut Stuffelbeam, bahwa evaluasi adalah suatu proses menggambarkan, memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Kemudian yang ketiga itu menurut Cronbach. Nah, di dalam bukunya yaitu Designing Evaluator of Education and Social Program, telah memberikan uraian tentang prinsip-prinsip dasar evaluasi. Antara lain, yang pertama itu bahwa evaluasi program pendidikan merupakan kegiatan yang dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, evaluasi segokianya tidak memberikan jawaban terhadap suatu pertanyaan khusus. Bukanlah tugas evaluator memberikan rekomendasi tentang kemanfaatan suatu program dan dilanjutkan atau tidak. Nah, evaluator tidak dapat memberikan pertimbangan kepada pihak lain. Seperti halnya seorang pembimbing tidak dapat memilihkan karir seorang murid. Tugas evaluator hanya memberikan sebuah alternatif. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi merupakan suatu proses terus-menerus sehingga di dalam proses dalamnya memungkinkan untuk merevisi apabila dirasakan ada suatu kesalahan-kesalahan. Jadi, hakikat evaluasi pendidikan Islam dapat diartikan pula dengan penilaian pendidikan, yakni kegiatan menilai yang terjadi dalam aktivitas pendidikan. Nah, evaluasi itu semacam pengukuran karena dalam evaluasi digunakan alat ukur tertentu. Evaluasi digunakan mengetahui keberhasilan anak didik dalam mengikuti mata pelajaran tertentu, baik yang sifatnya teoritis, metodologis, materi maupun substansinya. Yang dievaluasi adalah 3 ranah dalam tujuan pendidikan, yakni evaluasi pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, pada ranah kognitif, anak diukur kemampuannya dalam menyebutkan konsep-konsep tertentu, mendefinisikannya dalam mengulang mata pelajaran yang telah disampaikan. Sedangkan pada ranah afektif, anak didik diukur kemampuannya dalam menggambarkan dan menguraikan konsep tertentu bila diukur dari daya analisisnya. Adapun dalam ranah psikomotorik, kemampuan anak didik dalam menerapkan atau mempraktikkan ilmu pengetahuan yang sifatnya aplikatif yang diuji. Dengan demikian, tingkat keberhasilan atau peningkatan prestasi siswa dengan mudah diketahui. Nah, manfaat evaluasi bagi para pendidik adalah dapat diketahuinya tingkat keberhasilan anak didik dalam pendidikan, diketahuinya kelebihan dan kekurangan anak didik dalam pelajaran tertentu. Para pendidik dapat melakukan sebuah introspeksi terhadap materi dan metode pembelajaran yang diterapkan dalam kelas. Demikian pula dengan anak didik yang dapat mengetahui kelemahannya dalam mengetahui mata pelajaran tertentu, sehingga ia akan melakukan suatu usaha untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Nah, evaluasi pendidikan adalah teknik untuk mengetahui keberhasilan anak didik sehingga potensi anak didik akan terus-menerus digali dan dikembangkan. Adapun cara substansial manfaat evaluasi lingkungan pendidikan yaitu segala sesuatu yang terdapat di sekitar lingkungan pendidikan yang mendukung terrealisasinya sebuah pendidikan. Nah, di sini keberhasilan atau kegagalan anak didik dalam prestasi belajar itu dipengaruhi oleh beberapa hal yang mendasar. Di antaranya, yang pertama, para pendidik menggunakan metode yang monoton ketika menyampaikan suatu materi di dalam proses pembelajaran. Yang kedua,
para anak didik kurang menyukai mata pelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, para anak didik kurang menyukai pengajarannya. Keempat, tidak ada pemberitahuan sebelumnya akan dilakukan sebuah evaluasi. Yang kelima, soal-soal yang diujikan belum dipahami atau sama sekali belum disampaikan oleh pendidik. Yang keenam, lingkungan kelas belum akomodatif, misalnya pengap, bising, dan panas. Yang ketujuh, kondisi anak didik yang sedang sakit. Yang kedelapan, tidak ada buku rujukan yang diterapkan sebagai buku pegangan. Yang kesembilan, faktor eksternal yang berpengaruh kepada siswa. Dan yang terakhir itu, pengawasan ketika berlangsungnya ujian kelas memberikan pengaruh kepada tingkat keberhasilan anak didik. Nah, jadi evaluasi pendidikan Islam bukan hanya ditujukan pada evaluasi dalam arti prestasi akademik anak didik. Jadi evaluasi pendidikan Islam ditujukan pula kepada evaluasi kehidupan anak didik dalam hubungannya dengan Allah ataupun hablum minallah dan sesama manusia hablum minan nas pun diuji. Karena nilai yang diharapkan oleh pendidikan Islam adalah kekuatan anak didik dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan sebuah cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ujian Allah biasa berupa kekayaan, kemiskinan, kebahagiaan, ketakutan, kepedihan, dan sebagainya. Keberhasilan akan diperoleh oleh anak didik apabila tetap dalam iman dan takwa saat menghadapi sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian, dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari pendidikan Islam yaitu untuk membentuk pribadi anak didik yang beriman, bertakwa, cerdas, berakal mulia, kuat menghadapi evaluasi sekolah dan evaluasi Tuhan atas dirinya. Jika keberhasilan dalam prestasi akademik, anak didik diharapkan berhasil dalam prestasi kehidupan religiusnya. Nah, jadi mungkin sekian dari saya mengenai tentang pengertian dan hakikat di dalam sebuah evaluasi pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Aja dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan dan fungsi evaluasi pendidikan Islam secara rasional filosofis. Nah, pendidikan Islam bertugas untuk membentuk al-insan al-kamil atau manusia paripurna. Nah, karena itu, evaluasi pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada dua dimensi, yaitu yang pertama dimensi dialektikal horizontal dan dimensi ketundukan vertikal. Nah, tujuan evaluasi pendidikan Islam ini adalah mengetahui kadar pemahaman anak didik terhadap materi pelajaran, melatih keberanian dan mengajak anak didik untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan oleh guru. Dalam pendidikan Islam itu sendiri, tujuan evaluasi ditekankan pada penguasaan sikap, keterampilan, dan pengetahuan atau pemahaman yang berorientasi pada pencapaian al-insan dan al-kamil. Penekanan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik secara garis besar yang meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadinya dan Tuhannya. Yang kedua, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dan masyarakat. Yang ketiga, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dan dengan alam sekitar. Yang terakhir, sikap dan pandangan terhadap dirinya sendiri selaku hamba Allah, anggota dan masyarakat serta khalifahnya. Selanjutnya, secara filosofis, fungsi evaluasi selain menilai dan mengukur juga memotivasi serta memacu peserta didik agar lebih bersungguh-sungguh dan sukses dalam kerangka pencapaian tujuan pendidikan Islam tersebut. Nah, secara praktis, fungsi evaluasi ialah terdiri dari yang pertama, secara psikologis. Maksudnya ini adalah
peserta didik perlu mengetahui prestasi belajarnya, sehingga ia merasakan kepuasan dan ketenangan. Yang kedua, secara sosiologis. Nah, maksudnya ini untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat atau mampu dalam arti dapat berkomunikasi dan beradaptasi dengan seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya. Yang ketiga itu secara didaktis atau metodis. Nah, maksudnya ini evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing. Nah, yang keempat, untuk mengetahui kedudukannya peserta didik di antara teman-temannya. Apakah ia termasuk anak yang pandai, sedang, atau kurang. Dan yang kelima, untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikannya. Yang keenam, untuk membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan, maupun kenaikan tingkat kelas. Nah, yang terakhir itu secara administratif. Maksudnya ini evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada pemerintah, pemimpin atau kepala sekolah, guru atau instruktur, termasuk peserta didik itu sendiri. Selanjutnya materi tentang prinsip dan sasaran evaluasi pendidikan Islam. Evaluasi adalah penilaian tentang suatu aspek yang dihubungkan dengan situasi aspek lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh dari beberapa segi. Nah, dalam pelaksanaan evaluasi harus diperhatikan prinsip-prinsipnya, yaitu yang pertama, prinsip kesinambungan atau kontinuitas. Nah, maksudnya ini adalah evaluasi tak hanya dilakukan setahun sekali atau per semester, tetapi dilakukan secara terus-menerus, mulai proses pembelajaran sampai memperhatikan keadaan peserta didiknya, sehingga peserta didik tersebut dapat tamat dari sekolah. Nah, dan yang kedua itu ada prinsip menyeluruh atau komprehensif, yaitu prinsip yang melihat semua aspek, meliputi kepribadiannya, ketajaman hafalannya, pemahamannya, ketulusannya, kerajinannya, sikap dan kerjasamanya, tanggung jawabnya, dan lain sebagainya. Setiap masing-masing bidang diberikan penilaian secara khusus, sehingga peserta didik mengetahui kelebihannya dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Selanjutnya ketiga ada prinsip objektivitas. Maksudnya itu dalam mengevaluasi harus berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat emosional dan irasional. Dan yang terakhir keempat, prinsip sistematis. Maksudnya itu yakni proses evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan teratur. Sistem penilaian yang digunakan hendaknya jelas bagi siswa dan bagi pengajar sehingga proses evaluasi dapat berjalan dengan baik dan tidak membingungkan antara dua belah pihak. Nah, selanjutnya pada umumnya ada 3 sasaran pokok evaluasi. Yang pertama, segi tingkah laku, artinya segi-segi yang menyangkut sikap, minat, perhatian, keterampilan murid sebagai akibat dan dari proses pembelajaran. Dan yang kedua, segi pendidikan, artinya penguasaan, pemahaman materi pengajaran yang diberikan oleh guru dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ketiga, segi yang menyangkut proses pembelajaran dan mengajar itu sendiri, yaitu bahwa proses pembelajaran perlu diberi penilaian secara objektif dari guru. Sebab baiknya tidak proses pembelajaran itu akan menentukan baik tidaknya hasil belajar yang dicapai oleh murid. Nah, selanjutnya ada sasaran-sasaran evaluasi pendidikan Islam, baik secara garis besarnya melihat
4 kemampuan peserta didik tadi yang telah disebutkan, yang sikap dan pengalamannya itu. Nah, itu tuh keempat kemampuan dasar tersebut dijabarkan dalam klasifikasi kemampuan teknik menjadi masing-masing. Yang pertama, sejauh mana loyalitas dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sejauh mana ia menerapkan nilai-nilai agamanya dan kegiatan hidup bermasyarakat seperti akhlak mulia, disiplin, kepeduliannya, dan tanggung jawab sosial. Dan yang ketiga, sebagaimana ia berusaha mengelola dan memelihara serta menyesuaikan dirinya dengan alam sekitarnya. Apakah ia merusak atau memberi makna bagi kehidupan alam semesta? Dan yang terakhir, sebagaimana dan sejauh mana ia memandang dirinya sendiri sebagai hamba Allah dalam menghadapi kenyataan masyarakat yang beraneka ragam budaya, suku, dan agama. Selanjutnya, ketiga, ada prinsip objektivitas. Maksudnya itu, dalam mengevaluasi harus berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat emosional dan irasional. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan jenis evaluasi pendidikan Islam. Nah, di sini ada beberapa jenis. Yang pertama ialah jenis formatifnya. Teman-teman di sini ada yang tahu jenis formatif ya? Formatif itu berarti jenis evaluasi yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar seorang siswa itu 1 tahun penuh, selama 1 tahun penuh itu. Jadi yang dicapainya itu dalam 1 tahun penuh, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah sumasif. Nah, untuk sumasif ini hasil belajar yang dilakukan atau capaian belajar yang dilakukan siswa selama 1 catur bulan atau 1 bulan atau 1 semester, teman-teman. Nah, yang selanjutnya evaluasi penempatan. Nah, ini kalau evaluasi penempatan itu hasil belajar atau pencapaian belajar siswa untuk menentukan ke jenjang berikutnya atau jurusan atau fakultas yang diinginkan ke depannya. Gitu. Nah, selanjutnya ada evaluasi diagnosis. Nah, di sini ialah tentang keadaan peserta didik. Kalau diagnosis, jadi pencapaiannya itu saat melewati pencapaiannya itu mereka ada kesusahan tidak, gitu, ada hambatan tidak, ya itu yang disebut evaluasi diagnosis, teman-teman. Nah, di sini syarat-syarat yang dapat dipenuhi dalam proses pendidikan Islam adalah sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama ada validity. Nah, di sini validity adalah tes yang harus dilakukan berdasarkan hal-hal yang seharusnya dievaluasi, ya, teman-teman. Yang kedua ada reliable. Reliable ini tes yang dapat dipercaya yang memberikan keterangan tentang kesanggupan peserta didik yang sesungguhnya, teman-teman. Yang ketiga ada efisiensi. Nah, untuk efisiensi ini, teman-teman, tes yang mudah dalam administrasi, penilaian, dan implementasinya, teman-teman. Dan yang terakhir ialah cara pelaksanaan evaluasi pendidikan. Nah, untuk caranya ini terbagi 2. Evaluasi terhadap diri sendiri dan evaluasi terhadap orang lain. Nah, untuk evaluasi terhadap diri sendiri ini biasanya yang bisa disebut juga muhasabah, teman-teman. Nah, di sini muhasabah ini ialah menghitung baik buruknya kita di sini, atau misalkan melakukan evaluasi kebaikan kita harus ditingkatkan dan ketidakbaikan kita harus dievaluasi, teman-teman. Nah, seperti itu. Yang kedua ada evaluasi terhadap orang lain. Nah, evaluasi terhadap perilaku orang lain atau peserta didik. Nah, di sini disertai dengan amar ma'ruf nahi munkar, teman-teman, mengajar yang baik dan mencegah yang munkar, teman-teman. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memperbaiki tindakan orang lain. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi dalam surat Quran surat Al-Asr ayat 3, teman-teman, dengan dorongan hawa nafsu yang bisikan setan, individu terkadang melakukan kesalahan, teman-teman. Ini tidak ada yang sempurna, ya. Nah, perlu dievaluasi. Nah, sesudah dievaluasi ini, nah, agar dapat dikembalikan ke fitrah aslinya yang cenderung baik. Jadi setelah dievaluasi akan muncul arahnya kembali ke asalnya. Dalam artian mereka sudah
ingatkan. Nah, baik itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai 2 materi ini. Terima kasih atas kekurangan dan kelebihannya, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.